perusahaannya bikin buku. Oke, ini rekaman sama pakai ini ya, pakai apa? OBS. Nah, di Google Colab ini kita buat yang pertama kali belajar, sarannya masuk ke Google Colab ini. Di sini diarahin buat belajar Python dari nol. Cuman Pythonnya ini dijalankannya di servernya Google langsung. Oke, pakai Colab. Colab tuh collaboratory, kira-kira kayak gitu ya. eh Wah, ini ada banyak yang barunya juga. Ini udah ada Google AI Studio. Sementara kita nggak pakai dulu ya, saya juga belum nyoba. Jadi kan nggak tahu gue cara makainya gimana. Cuma di sini ada use a quick start for Python. Jadi ini bisa dipakai. Terus ini enggak. Oke. Nah, ini start yang paling pemula banget. Kalau belum pernah megang Python sama sekali, bisa ke bawah sini. Jadi biasanya kalau saya ngajar adalah yang bawah sini. Tapi ini semua adanya di Juniper Notebook sih, di notebooknya dia. Oke. Ini tulisan ini sih tulisan kayak apa ya? Kayak remarks, kayak catatan aja. Jupiter bukan, Prof? Hah? Jupiter bukan, Prof? Oh, Jupiter ya, salah, Jupiter. Iya, Ya, Jupiter. Jupiter. Ya biasalah, kebiasaan orang jaringan Juniper ngomongnya. Maksudnya Jupiter tapi keluarnya Juniper. Oke, ini buat pemula Python banget kayak gini. Nah, caranya gimana? Ini coding nih sebenarnya, ini coding. Ini ada tombol start. Kalau kita ini hasil ya, outputnya. Kalau kita start ya nanti dia jalan, nanti outputnya keluarnya ini lagi sih kebetulan. Itu ya. Nah, ini kan jumlah detik dalam waktu satu hari. Ini 24 kali 60 kali 60 keluar segini. Kalau dalam satu minggu berapa? Dikali 7 lagi. Detik per hari kali 7 ini keluar. Ini teknik blow on aja nih, goblok banget sih sebenarnya. Tapi ya di Python kan bahasanya sederhana banget ya. Jadi kalau kita pakai Java atau apa kan kasih titik koma di belakangnya. Kalau ini mah enggak. Juniper. Iya sih, Juna cocok sih. Oh, waktu Juna kemarin presentasi, orang-orang SKK Migas datang ke rumah sih. Jadi kepaksa presentasi gue tinggal. Jadi ngadepin orang SKK Migas dulu. Jadi mereka datang ke rumah sih. Nah, ini udah. Ini yang buat pemula banget ya. Kalau mau belajar yang ini bisa ngopi harddisk saya. Silahkan kirim harddisk. Saya kasih lihat perpustakaan deh. Perpustakaannya Ono langsung deh. Saya gedein aja. Saya masuk ke perpustakaan SSA. Harusnya kalau ini bisa pakai share folder aja, tapi ini saya masuk aja ya. Sorry, salah. Oke. Saya masuk ke perpustakaan, nanti saya kasih lihat buku-bukunya, banyak banget. Silahkan kirim harddisk buat di copy, clear layar, CD, var, data, library 2, Python, books, Python. Oke. LS, ini buku-buku Pythonnya kayak gini nih. Oke. Banyak banget bisa dilihat. Cuman kalau mau pemula banget ada di sini sih sebenarnya. Clear layar. Saya masukin ke computational thinking. Computational thinking ini buat anak SD sih sebenarnya. SD, SMP, SMA. SD, SMP lah sebetulnya. Bagaimana kita mengajarin anak-anak itu buat berpikir komputasi. Terus ini ada codingnya. Kalau yang computational thinking adalah belajar apa? Belajar komputer tanpa komputer. Jadi bukan ngoding ini ya. Ini sebenarnya belajar komputer tanpa komputer sih. Oke, saya masukin ke kalau mau ngodingnya bisa. Ini contohnya bisa pakai Scratch. Scratch itu kayak GUI sih sebenarnya. Kalau mau ngoding langsung ada di sini. Ini ada intro for kit apa segala macam. Jadi ada ada Pythonnya juga nih, ada mana Python ini dia, ada Pythonnya. Terus ada code.zip-nya ada di sini. Jadi ada belajar macam. Tapi semuanya buat kit ya, buat anak-anak. Ada yang C#, ada yang Python, ada yang apa segala macam. Ini ada Python coding for kids, banyak tuh. Oke. Jadi silahkan diobok-obok, bukunya bisa di-copy. Kalau nanti punya anak, kalau yang udah punya anak, butuh buku seperti ini. Ini ada yang pakai Raspberry apa segala macam, keren-keren sih. Itu ya, silahkan kirim harddisk saja, ntar di copy.
Buku ini ada di Internet Offline. Nih udah ya, ini urusan buku udah beres. Sekarang saya masuk ke sini lagi. Oke. Jadi belajar ini nanti buku itu. Nah sekarang masuk ke data science. Data science ini loncat nih. Data science butuh NumPy, itu buat numerik, Python buat numerik, sama buat plotnya. Jadi dua sih sebenarnya, ini sama plottingnya. Oke, dia ada I/O segala macam diambil. Nah sekarang kita lihat programnya. Programnya sederhana aja banget. Ini X sama Y, fungsinya X sama Y, tapi fungsinya nggak ada fungsinya, cuman Y-nya random. Ini kelihatan Y-nya adalah random number. Ada baseline-nya adalah 200 ditambah angka random. Oke, ditambah angka random. Oke. Terus X-nya sebanyak ini juga. Jadi ini di sini 100 100X, ini 100 yang ini. Oke. Terus Y-nya yang ini kira-kira. Tapi ini kalau saya run gambarnya akan berubah lagi ya, jangan khawatir karena ini randomnya di generate lagi. Jadi dia bikin data, kemudian dia plot datanya pakai perintah plot. Terus ini perintah tambahan aja, diisi warna hijau, face color green, kemudian dikasih tulisan sample visualization di atas sini, font size 10. Kemudian bisa ini ditampilin gitu kira-kira ya. Ya udah, cuma gini doang, jalanin. Dah. Kok datanya nggak keluar? Udah. Harus dilihat nih datanya sama apa kagak kayaknya. Ini harus dilihat nih, datanya random ya. Kalau udah di run berubah lagi nih, coba. Oh, ini di generate. Tuh berubah ya datanya. Kalau saya run lagi, berubah lagi nih. Itu ya. Oke, beres ya. Udah, jadi ini contoh program. Kalau baca program kira-kira cara bacanya kayak gini. Selalu biasanya dia import library, kemudian kita harus punya data dari mana nggak tahu. Ini cuman plot aja, kira-kira gitu. Nah, di sini nggak pakai GPU, nggak pakai apa-apa sih. Oke. Di sini, nah selanjutnya kita bisa masuk ke machine learning di sini. Machine learning kita bisa main TensorFlow apa segala macam di sini. Oke. Nah sekarang coba data science itu cuman ini doang. Oke. Coba. Ini buat analisa gambar nih kalau nggak salah. Oh ini buat pemula. Mainan TensorFlow tapi buat pemula dulu ya. Mudah-mudahan, coba saya udah lupa nih. Oh oke. Oke. Kita cobain ya. Secara umum kira-kira gini cara berpikirnya. TensorFlow, saya harus kasih lihat dulu makhluknya apa TensorFlow. Itu bagian dari neural network segala macam ya. TensorFlow. Visualisasi dari si algoritmanya sendiri ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Oke. TensorFlow. Coba kalau saya kasih AX plus B sama dengan Y. Bisa keluar nggak? Nah, TensorFlow itu sebenarnya bisa berbentuk kayak gini, AX plus B sama dengan Y. Oke, cuman dia lebih kompleks bentuknya kayak gini. Paling gampang TensorFlow yang paling sederhana adalah neural network sih. Ini lebih sederhana dari TensorFlow biasa. Jadi neural network kayak gini gambarnya, tapi nanti perintahnya sih blow on kayak gini sih, perintahnya cuman gini doang nih TensorFlow. Ini sebetulnya ini masing-masing ini ada tulisan TensorFlow keras layer. Ini ada layer. Layer tuh yang ini maksudnya. Ini layer. Jadi ini bentuk visual gambar supaya otak manusia gampang buat
ngebayangin. Cuman di sini bentuk codingnya seperti ini. Oke. Jadi ada layer, 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 layer. Di masing-masing ini ada parameternya. Oke. Dan itu yang akan ngatur si layernya tadi. Seperti ini dia punya input 28 input di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi gambarnya, ini inputnya ada 28. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi bisa inputnya 28, itu dari file. 28, terus kita bikin layer selanjutnya 128. Nah, layer selanjutnya itu yang di sebelah sini. Ada 128 node di baliknya. Terus dia activation-nya relu. Itu Y-nya sih relu. B-nya Y, relu. Oke. Prof, nanya Prof, Yos. Ya. kenapa single layer perceptron nggak masuk ke dalam deep neural network? Apakah karena cuma layernya satu aja, Prof? Dia dianggapnya nggak jadi hidden eh layernya nggak ada gitu ya. Jadi cuma satu layer, jadi nggak dianggap sebagai deep. iya, itu deep learning ya. Kalau deep Iya. learning ini berlapis-lapis soalnya. Kalau deep learning harus berlapis-lapis sih. Logikanya sederhana seperti itu aja sih. Berarti Cuman emang cuma karena jumlah layer aja, Prof ya? bisa cuman 3 layer sih. Ini kan 4 layer. Iya, Ini 4 layer. Ini di atas tiga. kalau deep learning lebih dari 3. Cuman logika berpikirnya gini dulu ya. Ini cuman rangin layer tuh seperti apa ya. Nah, sebetulnya cara berpikirnya dia cuman gini doang. X plus B sama dengan Y. Ini kan persamaan linear ya. AX per B sama dengan Y, Linear persamaan linear. Nah, regresi ya. ya ntar kalau di statistik namanya regresi linear. Regresi linear kira-kira gini gambarnya lah. Oke. Ini kita punya data. Nggak bisa. Bisa digeser kagak sih? Oke, ini dia. Ini kita punya data nih ya. Ini kita punya data. Datanya yang biru titik. Dari data yang biru titik kita pengen bikin model dari data itu. Modelnya berupa persamaan matematik AX plus B sama dengan Y. Persamaannya linear. Kenapa kita pakai linear? Soalnya linear adalah model yang paling blow on di dunia. Gampang diobok-obok kalau linear. Kalau udah pakai kuadrat, pangkat 3, pening kepala lu buat nganalisa segala macam. Kalau linear gampang, soalnya X-nya cuman 1, udah gitu X dengan modelnya A dan B doang. A-nya berapa, B-nya berapa. XY adalah data. Yang ini X, yang ini Y datanya. Terus dari A dan B kita bisa dapetin garisnya seperti apa. Ini model. Saya sebetulnya dunianya Ono yang bener yang ini, bukan internet. Jadi dunia S2, S3-nya Ono tuh yang ini sih sebenarnya. Cuman internet hobi doang, jadi orang nyangka Ono internet. Padahal Ono nggak pernah belajar internet. Internet mah hobi doang. Nah, dari AX kayak A dan B, dari data ini kita dapetin modelnya yang ini. Nah, untuk dapetin model ini, nah sekarang kita lihat apa hubungannya model AX dan B dengan neural network gitu ya. Sama deep learning segala macam. Nah, sebetulnya salah. Balik lagi. Neural network A dan B, AX plus B sama dengan Y. Kita lihatin gambarnya. Oke. Jadi sebetulnya persamaannya kira-kira kayak gini. Ini ada inputnya X X X X X. Di input ini di masing-masing komponen yang ini itu dikali di dalamnya di back end ya, di belakang layarnya dikali W1, W2. Jadi nanti persamaannya adalah X1 kali W1, X2 kali W2, X3 kali W3, Xn kali Wn. Oke. Dan ini dijumlahin. Jadi sebetulnya neural network yang kayak gini 28 yang ini. Jadi ada 28 input dikali W1 sampai Wn sampai W28 sebetulnya. Itu ya. Jadi persamaannya kayak gitu. Ini dijumlah, terus dimasukin ke activation function. Activation functionnya tuh apa? Activation functionnya tuh yang ini nih, relu dikali relu. Ini kebetulan kalau ini layernya udah banyak ya. Kalau satu layer aja
kita bisa tulis di sini activation function relu. Tapi ini kan input 28, input sebagai layer. Udah gitu dimasukin ke ini inputnya 28 line, 28 saluran. Bisa berbentuk pixel 28 kayak 28 juga bisa. Nah, udah gitu dimasukin ke lapisan yang source 28 biji. Kayak gini ada source 28. Kemudian masing-masing input tadi di cross. Jadi satu masuk ke relu ke layer yang ini ini dari 1 sampai 28 ya. Jadi input nomor 1 akan dimasukin ke semuanya. Input 1 akan dimasukin ke layer yang dense ini nomor 1, 2, 3. Jadi masuk ke semua nih. Jadi line nomor 1 masuk ke source 1 sampai source 28. Line nomor 2 masuk ke 1 sampai source 28. Line 3 itu masuk semua, jadi saling cross semua. Kemudian activation function-nya relu di sini. Jadi ceritanya sebetulnya, jadi ini X-nya dari 1 sampai source 28. Kemudian nanti di belakangnya dikali W1, W2. W ini A. Kalau di persamaan saya jadi A nih ya. Jadi dijumlahin. Udah gitu supaya kita bisa menghandle data-data yang sifatnya tidak linear, dikasih activation function ini. Activation function-nya kebetulan yang dipakai relu. Jadi ada banyak activation function sebetulnya. Coba kita lihat pakai ini aja ya. Activation function neural network. Ada paling nggak ada 4 activation function. Wah, ini banyak nih. Ada 9 yang di sini. Paling yang sering dipakai 1, 2, 3. Nih sama tang ini 4 itu yang sering dipakai ya. Yang sering. Tapi yang paling banyak dipakai relu. Oke, relu itu kayak dioda sih sebenarnya kalau tahu elektronik. Relunya dicabut gitu. Nah, relu tuh kayak dioda sih sebenarnya cara berpikirnya. Relu tuh kayak dioda. Jadi kalau yang nilainya negatif dibuang sama dia, dinolin nilainya. Jadi kalau jadi ini namanya kalau di dunia elektro namanya transfer function. Ini input, ini output. Jadi yang X-nya input, outputnya yang Y. Oke. Jadi kalau ada input, berapapun inputnya, kalau nilainya negatif, outputnya 0. Tapi kalau nilainya positif, output Y-nya sama dengan input, kira-kira gitu. Full bridge rectifier. Ya, kalau ini satu dioda doang. Bukan bridge rectifier. Kalau bridge rectifier tuh dia dia jadi double sih ntar ininya. Kalau ini satu dioda doang ya. Jadi kalau ada input negatif dia jadi 0, kalau output positif kalau ada input positif outputnya sama persis sama input. Jadi relu tuh karakternya kayak gitu. Ini buat apa? Buat menghandle kalau ada data-data yang tidak linear, dihajar pakai kayak ginian gitu. Terus ada yang sigmoid kayak gini bentuknya. Ada yang softmax. Softmax itu sigmoid itu ini mirip nih, semua akan mirip ya. Tangan hiperbola, softmax sama sigmoid mirip semua. Cuma nanti bedanya di nilai ininya sih. Ini kita bisa lihat ini dinaikin ke atas dikit, ini di 0 kayak gitu-gitu ya. Nanti ada yang positif negatif itu kalau nggak salah yang tangan hiperbolik positif negatif lupa. Coba lihat di sini ya. Ditaruh di LinkedIn sama dia ya. Aksesnya lama banget. Oke. Mudah-mudahan keluar. Oh, ini dia. Ini ya. Ini ada banyak. Sebetulnya banyak. Yang sering kita pakai yang relunya ini. Nggak bisa diklik ya. Udah capek-capek nggak bisa diklik. Sigmoid persamaannya kayak gini. Terus ada tangan hiperbolik persamaannya seperti apa. Kayak gitulah ya. Kalau yang udah model kayak gini-gini, sigmoid, tangan hiperbolik apa segala macam, ini biasanya dipakai kalau datanya itu klasifikasinya discrete, misalnya yes no.
Itu 1 0 kita mainnya yang ini ntar sigmoid tangan hiperbolik. Tapi kalau kita pakai relu itu udah mainan datanya tidak linear. Supaya kalau X-nya di bawah 0, hanya X yang di atas 0 aja yang kita mainin, kira-kira kayak itu. Ini elu bukan relu ya. Di atasnya ada nih relunya harusnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada yang bentuknya buat data tidak linear. Jadi data apapun biasanya kita anggap tidak linear. Terus ada yang bentuknya klasifikasi kategori. Kalau udah kategori aja kita mainnya yang ini. Sigmoid, soft sine, tang hiperboli, hard tang hiperboli, hard sigmoid apa. Hard itu kalau yang ini soft nih, ini soft. Kalau hard dia gini banget, ceklek gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa mainin banyak sih modelnya. Tapi yang biasanya dipakai ada biasanya 4 biji itu. Coba kalau yang ini apa? Aduh, ini nggak klik lagi. Oke. Ini bisa kita lihat. Ini leaky relu, jadi ini ada bocornya. Kalau ini 0 banget, yang ini dibocorin. Nanti ini harus dicoba semua. Kalau tergantung datanya kita, nanti ini harus dicoba masing-masing mana yang paling cocok untuk data kita. Tapi kalau udah sering nyoba, kita tahu yang kayak gini bentuknya, yang kayak gini, ini itu biasanya data-data yang klasifikasinya cuma beberapa. Kalau dia datanya linear, kita biasanya pakai yang relu, yang ini tuh buat linear semua nih, linear. Jadi ada yang linear, ada yang cuman klasifikasi 1 0, atau misalnya dia punya 4 kelas. Misalnya kalau rakyat tuh ada yang miskin, ada yang prasejahtera, ada yang sejahtera, ada yang konglomerat. Misalnya dibagi ada 4 kategori. Nah itu kita mainnya kayak ginian nih, yang sigmoid atau tangan hiperbola kayak gitu, itu yang udah klasifikasi. Tapi kalau linear kita main yang ini gitu. Jadi itu waktu milih si relu dan teman-temannya itu ya nih. Oke. Nah kemudian di sini ada lagi drop out 0,2, jadi 20% di drop. Jadi ini kan tadi kalau kita lihat ininya, kita lihat urusannya ini dulu ya, bentar sebelum masuk ke drop out. Ini apa hubungannya sama persamaan linear nih? Jadi kalau kita lihat persamaannya, kalau kita bisa dimundurin dikit ya. Sorry. Nah, ya udah. Ini kalau lihat persamaannya, activation function kita buang dulu ya. Ini kalau lihat persamaannya adalah ini Y output itu sama dengan X kali W dijumlahin semua. Jadi ada X1W1, X2W2, X3W3, dan seterusnya sampai XN, WN, dijumlahin semua sama dengan Y. Ini adalah persamaan linear, di luar activation function ya. Jadi ini persamaan linear. Jadi yang namanya neural network adalah memecahkan persamaan linear sih sebenarnya. Tapi udah gitu, persamaan linear dipecahkan, direndengin sama dia, bikin neural networknya banyak. Gitu ya. Jadi dibikin neural networknya banyak. Dengan cara itu, kita bisa, itu yang namanya deep learning. Yang punya neural network banyak tuh deep learning. Jadi kalau kita balikin mundur ke sini, neural network. Nah yang banyak kayak gini itu udah mulai namanya deep learning. Kalau cuma satu aja itu persamaan linear. Tapi yang menarik dari sini adalah X-nya bisa banyak. Kenapa kita main sampai X, sampai berendeng? Ini kan linear regression, masukin linear regresi lagi sampai deep learning ini dipakai kalau kita harus menganalisa gambar, video dan sebagainya, itu mulai pakai gini ya. Yang seru dari sini semua adalah ini inputnya ini semua angka sebenarnya. Jadi dia blow on, dia nggak bisa menganalisa teks sebetulnya. Jadi makhluk ini tidak bisa menganalisa teks. Jadi ini berbentuknya angka. Kalau dia menganalisa video ya pixelnya sih sebenarnya dimasukin. Ini pixel bentuknya angka juga. Jadi yang dimasukin ini angka semua. Dia nggak bisa menganalisa video, dia nggak bisa gambar, video, teks, nggak bisa dianalisa semua sama dia. Dia cuma bisa menganalisa angka doang. Itu harus kita ingat nih. Konsekuensinya, apapun makhluk itu harus bisa dimasukin ini dalam bentuk angka sih sebenarnya. Jadi bentuknya angka ini semua. Oke. Dari angka-angka ini kita bisa bikin klasifikasi, apa segala macam. Nah, contohnya paling yang sering kita pakai itu ChatGPT, ChatGPT, Grok, Gemini.
ini sebetulnya teks-teksnya dikonvert, teksnya dikonversi jadi token, jadi angka, angkanya yang diproses ini sebenarnya. Jadi bukan teksnya langsung. Jadi teks dikonvert jadi token, token dimasukin ke sini. Jadi dia nggak bisa angka aja. Dia nggak tahu kalau itu teks sih sebenarnya. Dia goblok banget sih asli. Dia nggak tahu bahwa itu teks dianalisa jadi angka. Nah, contohnya jadi ini mainnya matematik banget sih, tapi harus rada abstrak di kepala kita ya. Jadi harus ngerti matematik sebetulnya. Matematik matematik SMA doang sih sebenarnya. Cuman kan orang nggak kebayang. Waktu dari SMA gurunya nggak bisa ngajarin kayak ginian juga. Dia nggak kebayang bahwa dari matematik SMA ini bisa sampai level kayak ginian gitu. Jadi nanti angka-angka yang dimasukin ini angkanya, termasuk pixel-pixel. Coba lihat. Ada yang tadi. Oh ini nih. Nah, ini keren nih. Coba. Nggak bisa digeser ya? Gimana cara gesernya? Ini dia. Nah ini pixel ini kan pixel dirubah pakai ini deep learning ya. Ini kan ada yang penerimanya berapa kali berapa, terus dirubah jadi 128. Jadi kalau lihat lagi di sini ada 28 kali 28. Ini 28 bit kali 28 bit. Kalau yang di sini bentuknya berapa kali berapa, nanti semuanya dimasukin ke 128. Ini 128 yang ini ya. 128 ini. Terus dimasukin lagi ke titik yang ini. Di 108 dimasukin ke belakang, cuman di sini kita buang 20%. Ini juga buat ngatasin supaya buat nganalisa apa sih namanya? Non-linear, terus supaya tidak overfitting. Overfitting tuh gini kira-kira. Cara berpikir overfitting. Jadi, tapi ini semua bentuknya eksperimen, jangan khawatir ya. Angka ini bukan angka yang mati. Jadi kita betul-betul nyobain, percobaan aja. Mana yang paling menghasilkan error paling kecil. Jadi objektif dari ini semua adalah gimana caranya kita dapat error yang paling kecil. Oke, tapi semua ini dieksperimen. Ini nggak harus 128, bisa kita ganti yang lain. Kalau ini betul-betul 28 kayak 28 tergantung inputnya apa ya. Inputnya apa. Nah, ini activationnya bisa kita rubah-rubah tergantung nanti menghasil yang mana. Nah, yang ini overfitting tuh kira-kira gini. Kalau kita punya datanya misalnya gambar cewek cantik. Oke. Kita kasih misalnya data kita cuma gambar cewek cantik. Oke. Konsekuensinya dia cuma kenal cewek cantik doang dong. Nanti kita masukin gambar cewek yang jelek, langsung keluarnya cewek cantik juga. Jadi misalnya kita tanya, ini cewek cantik atau jelek? Karena kita datanya cuma cewek cantik, dia nggak kenal namanya cewek jelek dong. Jadi outputnya pasti cewek cantik semua. Makanya data itu namanya bias. Kalau yang lain lagi overfitting, dia hanya bisa fitting itu apa ya? Jadi kalau kita punya data, dia cuma tahu data yang itu aja. Dia nggak tahu data yang lain. Jadi kalau kayak kuda, itu kacamata kuda. Dia cuma bisa ngeliat yang itu aja, karena data yang kita kasih itu doang. Nah, supaya seimbang, biasanya kalau di bahasa yang lain namanya bias ya. Bias tuh kecenderungan buat nganalisa. Bias tuh contohnya gini contohnya. Buat Indonesia aja, buat bangsa Indonesia lah ya. Kan ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Timur, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, ini contohnya kalau kita pengen analisa misalnya selera makanan. Cuman, data yang dimasukin, karena di Jawa orangnya banyak banget, data yang masukin banyaknya data Jawa doang. Konsekuensinya karena datanya dari Jawa doang, jadi dia punya kecenderungan ngeluarin data yang Jawa. Gitu. Dia nggak ngeluarin data yang Indonesia Timur, mungkin dari Timur kan datanya lebih dikit ya. Jadi kecenderungan kalau ditanya, orang Indonesia sukanya apa sih? Ya, langsung keluarnya Jawa doang. Karena Jawa yang dominan. Jadi bias overfitting itu dia akan cenderung yang kedominan. Gitu. Kalau kasus saya yang lain, ini kasus beneran, kejadian beneran. Ini saya kan juri di Satu Indonesia Award. Juri Satu Indonesia Award nih. Oke. Cuman, ini buat login, buat penilaian nih. Satu Indonesia.
Satu Indonesia Awards. Nah, yang ini bukan login, tadi login buat nilai. Lu nggak boleh masuk lu pada ya. Oke, ini juri Satu Indonesia Award ya. Nah, ini kan jurinya banyak nih. Ada Budia, ada Ono, ada Billy Bun, ada Pak Fasli. Pak Fasli itu bekas wakil menteri ya. Ini Bu Nila, menteri, pernah jadi menteri kesehatan. Ini Pak Emil Salim, umurnya hampir 100 tahun. Dia menteri lingkungan hidup. Ini Bu Puni, dia itu adalah eh, apa ya, penasehatnya BRIN, Badan Riset segala macam, itu Bu Puni. Kalau ini adalah orang yang bikin saya salah fokus. Ini Azul, ini direkturnya Tempo. Ini juga bikin salah fokus juga. Ada dua yang bikin salah fokus sih. Nah, ini jujur dulu ya, buka-bukaan aja lah. Ini semua juri akan cenderung ngasih nilainya aman. Jadi semua orang bagus. Kecuali ini satu. Ini paling keren. Dian Sastro kalau kasih nilai sadis banget, kritis banget. Ini orang bagus banget. Jadi kalau misalnya juri kasihnya 7, Dian Sastro kasih 9. Kalau jelek Dian Sastro akan kasih nilai 1. Yang lain kasihnya 5, dia 1 nih. Nah, jadi saya biasanya akan ngambil nilai Dian Sastro buat ngeliat yang istimewa. Kalau bisa lolos Dian Sastro pasti orang jago. Bagus banget. Jadi Dian Sastro bagus dari sisi itu dia. Dia kalau ngasih nilai saklek gitu. Nah, dengan cara itu ini namanya outliers ya. Ini outliers, kalau di dunia statistik namanya outliers, dan ini yang saya pakai ini buat ngatasin overfitting ini. Gitu ya. Jadi overfitting ini diatasinnya pakai 0,2 ini. Cuman kalau outliers ini tekniknya beda lagi sih sebenarnya buat outliers. Jadi saya biasanya masukin aja training datanya Dian Sastro aja yang saya pakai udah. Terus dimasukin pakai training data. Jadi saya punya model dari datanya Dian Sastro. Udah gitu saya masukin model-model dari orang yang masukin. Jadi itu gini ceritanya, si Satu Indonesia Award mereka masukinnya dalam bentuk tulisan. Kalau yang ini kan yang 28 kayak 28 itu kan bentuknya ini ya, bentuknya image pixel berapa kali berapa. Kalau yang tadi tulisan, kemudian saya pakai data yang beda aja udah. Data trainingnya beda. Dian Sastro sama yang juri yang lain. Dian Sastro saya pisahin. Kepaksa. Tapi bagus banget. Karena saya, ya walaupun dia emang, saya juga suka dia kan cantik ya. Nah itu saya pakai datanya buat nganalisa. Apa bro? Apa bro? Ya dia cantik. Lu masalahnya apa sih? Itu alasan utamanya itu kayaknya itu. Punya mahasiswa brengsek kayak gini bentuknya nih. Willy nggak terima banget sih. Oke. Udah gitu masuk dropout ini buat ngatasin kalau ada yang overfit tadi gitu. Nah, udah gitu outputnya yang ini nih. Outputnya nih. Setelah dianalisa nanti output yang ini yang paling nonjol. Oh, ternyata ini angka 3 keluarnya kayak gitu. Ini bagus nih. Yang ini bagus banget nih buat terangin yang itu. Gitu. Kira-kira gini ya cara berpikirnya. Nah, sekarang kita akan coba jalanin kata terakhir. Berkesan ya? Ya emang berkesan, apalagi lu pernah duduk sama sebelahnya dia kan. Ya berkesan lah. Ini gua ada fotonya sebelah sama Ralin Shah juga ada. Coba gua cari. Nggak usah nyari hari ini mah. Pokoknya ada dua-duanya nih. Besok gua kemana dulu sama siapa ya? Nggak tahu lah. Sama istrinya Ono yang pasti. Jadi ini gua nggak bisa deket-deket sih karena sama istrinya Ono. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan coba. Ini sebenarnya potongan-potongan dari softwarenya. Oke, softwarenya harus disatuin ini, semua dijadiin satu. Jadi ini nanti kalau mau ngoding apa segala macam dijagain, iya kan? Harus dijagain. Lu yang belum kawin masih beruntung lah. Jadi ya bisa shopping-shopping kalau sekarang. Ya, sekarang kita akan coba jalanin ya. Ini import TensorFlow to your program to get started. Jadi kita harus perlu import TensorFlow
dan dikenalin TensorFlow library-nya ya, dikenalin sebagai TF. Coba kita jalanin ini, nanti kita bisa lihat versinya versi berapa. Kalau mau dirubah codingnya bisa diedit di sini sih langsung. Ini TensorFlow lagi diimport, belum keluar. Ini kelihatan pakai RAM-nya berapa, disknya berapa. Belum keluar nih. Wah, tapi nggak sadis sih, makanya kecil. kita kita tahu ini versinya 2.18 ya. Udah. Sekarang kita perlu load dataset. Nah, di sini Minis ini dataset bentuk gambar. Gambarnya itu gambar angka ya. Oke, kita bisa lihat Minis dataset. Kita ambil copy cell kali ya, atau masukin sini. Apakah itu Minis dataset? Itu mini, jadi satu sel yang maksud gua cuma Minisnya doang. Minis, salah ya. Minis dataset. Ini masuk makhluknya apa? Dari Kaggle, bentuknya kayak gini sih. Jadi datasetnya seperti ini. Dia angka tulisan orang, tulisan dari berbagai bentuk. Nolnya ada yang pakai kayak gini, satunya bisa kayak gini, segala macam. Ini tulisan tangan orang buat ngenalin dia ngetik angka berapa. Tapi ujungnya cuman ada 10 ya. 0 sampai 9 kira-kira gitu. Ini persis sama gambar yang tadi ya berarti ya. Ini gambar ini buat itu kali, ini gambar ini buat ini kali. Ini kayak gini sih bentuknya. Persis. 2 layer, terus ada output, ada input. Inputnya berapa kali berapa gitu ya. Saya nggak tahu inputnya berapa nih. Ini 28 kali 28 kalau yang di sini ya. Oke, saya balik lagi. Nah, ini Minis, ini variabel namanya Minis. Diambil dari TensorFlow keras dataset Minis. Oke. Terus waktu di load, Minisnya load data, kita bagi dua nih. Ada yang buat training data, ada XY buat training, ada XY buat testing. Oke. Nah, X-nya dibagi, nilainya X dibagi sama 255. Oke. Scale this range 0 sampai dividing the value supaya nilainya, soalnya pixelnya nilainya dari 0 sampai 255. Jadi X-nya tuh, Y-nya tuh, Y itu angkanya ya. Y itu angkanya berapa? Y-nya tuh bisa 0, 1, 2, 3 sampai 9 Y-nya. Cuman X-nya karena berbentuk pixel, ada nilainya. Nilainya tuh nilai ini ya, nilai terangnya dia. Kalau 0 tuh mungkin gelap, 1 tuh 255 tuh terang banget. Oke. Nah, cuman supaya angkanya dari 0 sampai 1 dibagi sama dia sama 255. Jadi X train dibagi 255, Y test, X train sama X test dibagi 255 supaya turun semua angkanya. Iyalah, parah gue. Ini jadi kacau ini. Back aja ya, back dulu. Nah, balik lagi lah. Oh, tetap nggak bisa. Alah, sia. Kepaksa ini diedit. Ini train. Ini sia. Deh. Keklik kacau. Ini mouse-nya butut jadi ini fungsinya supaya dia jadi 0 sampai 1. Awalnya 0 sampai 255, supaya jadi 1 dibagi 255 aja. Ini saya jalanin. Oke. Udah selesai harusnya. Ini ada banyak data, ini di downloading. Ini harusnya udah selesai, udah keluar. Nah, sekarang kita harus bikin model. Modelnya, ini variabel namanya model, isinya sih model, bentuknya kayak gini. Ada TensorFlow-nya berupa sequential berarti berurut. Nih, kalau kita lihat gambarnya berurut, ada input, ada layer pertama, layer kedua, ada layer output. Jadi urutan sequence, ada urutannya. Oke. Jadi sequential, layer pertama adalah input shape 28 kali 28, kemudian ada yang satu layer aja,
128 dengan activation value, terus drop out 20%, terus outputnya ada 10 nilai, 0 sampai 9, dia kasih 10 di sini. Oke. Nah, kita harus bikin model. Jadi ini udah input udah dapet, semua variabel ada di means, kemudian kita jalanin modelnya, kita dapetin model di sini. Oke. Ini belum error sih, warning doang. Bukan error. Jadi ya pakai doa, semoga nggak ada masalah. Cuman dia nggak terlalu suka dengan input shape 28 kayak 28 ini. Oke. Input shape, padahal gue, dia lebih suka input shape-nya kayak gini. Dia bukan input shape sama dengan ini. Ini versi yang baru kayak gitu kali ya. Jadi dia nggak suka dengan cara yang ini. Dia lebih suka kayak gini bentuknya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan cuman warning ya. Semoga nggak ada masalah nih. Ini user warning doang, bukan error. Oke. Setelah kita bisa dapetin modelnya, sekarang kita kasih training tuh model dengan cara model train dari sini. Di sini kita training nih ya. Oke. Kita dapetin sekarang si modelnya sudah di training. Nah, bentar. Ini masuk makhluk apa ini? 0, ini gue nggak tahu, bentar. Sequential is usual stacking layer each model, one input tensor to one output tensor. Stacking udah kayak gitu. Most composite layer flatten dense output product. Each layer model return logic logout score of each classes. Oh, oke. Dia ngasih tahu outputnya dari ini ada 10 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Iya benar ada 10. Jadi ini kan outputnya 10. Ini outputnya dia 10. Tapi inputnya yang mana? Inputnya adalah yang ini ya. Model train yang nomor 1 kita masukin. Dari model itu kita masukin yang ini. Cuman ini jujur ini kita belum melakukan regresi nih. Oke. Kita bisa ngerubah juga buat ngeliatin prediksi. Ini nggak penting banget ya. Ini saya biasanya trennya nggak kayak gini sih. Kayak dapetin ini dulu. Ya udah. Ini buat apa lagi? Ini probability dari setiap kelas. Harusnya probability-nya 1 dibagi 10. Jadi harusnya sekitar 1% semua. Yang paling tinggi probabilitas ini 1, kan maksimumnya 1 ya. Kan dia maksimumnya 1 ya. Oke, dibagi 10. Jadi karena ada 10 output nih, ini ada 10. Probabilitasnya harusnya 1 dibagi 10 untuk masing-masing. Yang bagusnya ternyata enggak juga. Jadi kita bisa lihat yang ini 0,5, ini 1,5, ini 0,9, 0,8, ini paling kecil nih, yang angka 5 dikit. Nih, jadi kita bisa lihat kondisi datanya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Yang bagus, yang idealnya adalah 0,1 semua. Idealnya. Karena maksimumnya 1 dibagi 10 kelas, berarti harusnya 0,1 semua. Ternyata ada yang 0,05, ada yang 0,15, 0,9, tapi deket ke 0,1 sih. Oke, yang bagus, yang deket tuh yang ini ya. Ini bagus, ini masih dekat, ini masih dekat, ini masih agak dekat, ini dekat. Cuman yang ini jauh, ini jauh, ini jauh, ini jauh. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang jauh. Yang lain lumayan dekat lah ya, 0,8, 0,9 rata-rata. Oke, ini cuma buat analisa probabilitas untuk masing-masing kelasnya seperti apa. Nah, sekarang
kita bisa lihat loss. Loss itu errornya. Oke, coba kita lihat. Oh, ini mah true doang. Oke, coba kalau di sini. Nah, ini apa nih? In this untrained, ini modelnya belum di training. Probability-nya adalah 1/10 dari masing-masing kelas. Dia kasih log 1/10 adalah 2,3. Jadi ini 2,5. Jadi benar sih. Jadi kan saya bilang harusnya 1/10 dari masing-masing kelas. Dia di-login. Kenapa dia pakai log kayak gini ya? Supaya nggak ada nolnya kali ya. Kalau log semua jadi positif semua. Ini 2,3, ini 2,5. Nah, sekarang, di sini yang serunya. Ini adalah harusnya dimasukin ininya sih. Ya udah. Oke. Ini model yang di atas, model yang ini bisa kita skip semua ya. Prediction, ini soft, ini di skip semua nggak masalah. Biasanya saya langsung dari kita definisikan model, langsung saya akan loncat ke sini nih. Loncat ke sini. Modelnya saya compile. Jadi ulang. Modelnya kan kita bikin layer. Layer flatten, dense, output, dense lagi. Dense to datar ya. Cuman satu line aja. Ini 128, ini 10. Outputnya cuma 10 soalnya. Oke. Nah, kita punya model seperti ini, bentuknya algoritma sih sebenarnya. Kemudian algoritmanya harus di-compile. Jadi model compile, oke, yang menjadi KPI-nya, tingkat kesuksesannya adalah akurasi. Akurasi, jadi kita mau cari yang datanya paling akurat, oke. Terus cara kan ini kan kalau kita lihat di sini di gambar, mana gambarnya tadi? Mana yang ada gambar sih? Salah. Gambarnya udah hilang ya. Kalau gambar linear regression coba. Jangan yang inilah. Ini aja. Kalau punya linear regression. Kalau kita punya gambar seperti ini, waktu kita melakukan cari modelnya yang ini, Y sama dengan AX plus B ini, garisnya ini, kan sebenarnya kejadiannya ini datanya yang merah sih fix, nggak akan berubah. Cuman masalahnya gimana caranya kita dapetin garis yang ini. Jadi dia nyoba-nyoba sih sebenarnya. Jadi si algoritma nyoba dulu. Kalau garisnya saya bikin miring kayak gini gimana? Garisnya saya bikin miring kayak gimana? Errornya berapa persen? Ini errornya gimana? Saya rubah-rubah terus nih garisnya, dirubah. Ya, untuk rubahnya kita pakai Adam tadi. Jadi Adam ini itu adalah algoritma buat ngerubah-rubah garisnya tadi. Oke, terus dia hitung errornya, loss-nya tuh error. Kemudian yang jadi tingkat ininya dia adalah akurasi, KPI-nya, keberhasilan dia, akurasinya. Oke, nah sekarang kita udah compile model. Sekarang dari model compile tadi kita fit, kita cari modelnya berdasarkan X-train dan Y-train. Berapa kali kita diizinkan nyoba? 5 kali. Epochnya 5 kali. Jadi cuma 5 kali nyoba. 1, 2, 3, 4, 5. Itu poll. Oke. Kita bisa rubah nih epochnya. Jadi 6, 7, dan seterusnya. Konsekuensinya kalau kita rubah ya makin lebih lama aja sih prosesnya. Ini kalau kita klik di sini. Walah, harus compile. Oh, compile-nya belum di-run. Pantesan. Ngamuk dia. Ini udah kita compile, sekarang kita Prof, Dian Sastro bisa beginian nggak, Prof? Kagak loh. Dia orang psikologi. Dia bisa ngelihat kelakuan lu. Dia muridnya Rocky Gerung. Jangan khawatir. Salah satu dosennya dia Rocky Gerung. Makanya ganas. Nah ini kita nyoba masing-masing. Ini kelihatan loss-nya 0,4. Ini 0,1 nih. Ini berapa nih?
Makin kecil lossnya ya, akurasinya makin naik nih. Ini 0,4 loss. Ini kan 85 akurasinya. Paling bagus 100% ya. 80%, 95, 96, 97 gitu. Ini 97, udah oke banget sih, udah 97%. Jadi pada iterasi kelima dia dapat 97%. Kita bisa lihat pergerakannya dari 95 sampai 97, lossnya dari 0,4 sampai 0,07. Oke. Perhatiin yang ini udah berat banget dia nuruninnya, setengah mati dia. Jadi dia pelan-pelan buat ngetesnya. Oh, Kusuma Dinata ini ITB, lingkungan hidup bukan tuh? Kalau nggak salah. Iya Prof, geologi Prof. Oh, Geologi. oh geologi. Oh, oke. Terus lu ngambil S1 lagi di sini, gelo juga ya. Kan sama kayak Prof. Hobi doang. Iya, siap. Ini udah beres ya nih, akurasi udah beres, loss udah beres. Sekarang ini perhatiin kalau waktu di sini kan kita extrain. Jadi itu diambil dari sini ya, dari mana load datanya. Load datanya di atas ini. Jadi dari minus itu kita split jadi dua, ada train, ada test. Trainnya buat bikin model, testnya dipakai buat kalau modelnya udah jadi kita tes. Ini model bagus apa kagak. Jadi kita dapetin modelnya udah dapet. Di sini udah dapat model posisinya, di sini udah dapat fit, itu kita dapat model. A dan B-nya udah ketahuan dengan kondisi dia akurasinya 97%, loss-nya 0,0 ini. Sekarang kita evaluasi pakai X test sama Y test. Kita jalanin. Jadi data yang buat ngetes sama data yang buat model harus beda supaya apa objektif lah. Oke. Jadi kita lihat ini kan dia akurasinya 97,71. Ini akurasinya 97,60. Loss-nya beda ya. Beda akurasinya. Padahal datanya beda loh ini. Pakai data yang beda, ternyata kita dapat akurasi yang hampir sama. Jadi udah bener nih modelnya. Terus dia loss-nya 0,7, 0,71, 0,78%. Jadi oke banget. Oke. Terus kita lihat probabilitasnya kayak gimana, bisa lihat di sini. Oh ini, coba. Ini. Alah, bacanya liar, kagak tahu yang ini maksudnya apa, nggak ngerti saya. Tapi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9, 10. Ini, oke. Jadi dia mau ngetes 5. 5 kali 10. Ini ada 10 ke samping, 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah. Tapi ini matriks 5 kali 10 ya. Kita lihat matriks 5 kali 10. Probabilitasnya itu berapa? Kecil semua sih sebenarnya. Oke. Jadi kita sudah selesai. Apakah kita semakin banyak melakukan percobaan makin sempurna? Belum tentu sih. Jadi belum tentu makin sempurna juga. Jadi ini kan udah saturasi. Ini kan perhatiin nih. Turunnya udah, tadi kalau dari ini 0,4 ke 0,1 masih lumayan jauh ya. Perhatiin dari sini kan turunnya cuma sedikit nih, cuma 0,04 turunnya. Di sini masih 0,02, di sini 0,01. Jadi turunnya makin dikit loss-nya. Jadi kalau mau dicobain ini kita ganti aja ya. Kita ganti jadi misalnya 10. Oke, di run aja. Ini turunnya makin kesini makin dikit sih. Tapi ini modelnya udah bagus sih. Jadi waktu saran kondisi model udah bagus nih. Nah, ini udah kecil banget 0,01, 0,0 berapa nih turunnya udah. Soalnya kondisinya tadi modelnya udah jadi A dan B-nya udah ada duluan nih tadi. Jadi susah dapetnya. Itu perhatiin turunnya udah dikit banget. Jadi kadang-kadang kita harus ngelihat kayak ginian dan kita nentuin, oke, saya stop di sini aja cukup, ngapain kita buang-buang listrik lagi. Gitu kira-kira. Jadi belum tentu ngasilin sesuatu yang bagus juga. Kalau udah pol ya udah.
Itu kalau pol, jangan khawatir. Kadang-kadang nggak bisa dapet. Ya, jadi ini kan sebetulnya kalau ini kan gampang lihatnya, dia turun terus nih ya. Jadi kita ngelihatnya antara akurasi sama ini bisa dilihat pakai gini ya, bisa nggak dilihat ya? Eh, graphics akurasi, sama tadi apa loss? Eh, linear regression. Saya lihat gambarnya. Nah, ini tadi kan lo turun gini ya, turun oke banget lah ya. Ini turun nih. Oke. Ini validation loss. Ini pokoknya yang bagus yang turun-turun kayak gitu ya. Oke, saya kasih lihat ada yang error juga soalnya. Ini mulai error. Bisa di ini enggak? Ini misalnya dia akurasinya dia mendekati 100% di sini. Ini kelihatan di sini ada yang susah nih. Oke. Jadi bisa ada yang susah. Ini bagus, yang ini nggak bagus. Kira-kira kayak gitu sih. Itu. Coba kalau kita yang gagal ya, grafik fail, gagal seperti apa? Bisa gagal, jangan khawatir. Eh, nah ini gagal nih, ini mulai gagal nih, ini gagal, oke, ini parah gagalnya, gagal parah nih kayak gini. Jadi bisa gagal ya, jangan khawatir, bisa gagal kayak gini. Jadi dia nggak apa ya, tidak berhasil buat nyampe ke nilainya. Nah, dan ini parameternya banyak sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat lagi di mana sih tadi? Sini ya. Ini harus dilihat ke di sininya. Jadi ini dimainin banget sih sebenarnya. Ini kita mainin. Buat tahu dia berhasil atau gagalnya kita main di sini sih sebenarnya. Jadi kita mainin activationnya, kita mainin jumlah ininya, kita mainin aja nih semua, dropnya berapa, dan itu yang akan menentukan. Jadi misalnya kalau gagal dicatat dulu, oke, kalau kita parameter seperti ini gagal, kalau parameter seperti ini kayaknya agak berhasil. Jadi paling enak di plot sih, di plot, nah udah gitu kelihatan, ini gagal nih, kayak gini, oke. Jadi bisa dilihat. Coba jangan fail, coba oscillation. Nah, ini parah nih. Ini setengah mati nih dapetinnya. Jadi jangan khawatir waktu kita melakukan regresi dan sebagainya, jangan pernah berharap pasti bisa berhasil. Ini gagal banget nih. Ini gagal banget. Udah kayaknya turun, atau di sini jegrek naik dan kacau. Ini nah ini kacau nih. Ini lossnya ya, dia osilasi lossnya. Ini gagal total yang ini. Itu. Jadi bisa kayak gitu sih. Beres ya. Jadi itu gimana caranya? Eksperimen. Semua eksperimen. Ini percoba. Jadi ini ilmunya bukan ilmu pasti nih, ilmunya udah kayak ilmu dukun, nujum, dan dicoba-coba. Dari sini sih main di parameter-parameter ini. Gitu. Kalau main di Adam, para Adam juga punya parameternya juga sih. Ini kan optimizer Adam. Tapi bisa ada parameternya juga sih sebenarnya. Coba bisa nggak? Coba cari di ChatGPT ya. Parameter untuk linear regression Adam. Python namanya. Python. Regression. Python. Jadi kayak gitu harus baca. Jadi jangan khawatir ya. Belum tentu apa yang kita kerjain pasti bagus hasilnya, belum tentu. Nah ini ada parameter learning rate segala macam. Ini PyTorch, oh alah. Oh ini mah linear regression. Jangan. Pakai ini aja ya. Pakai TensorFlow. Untuk TensorFlow
model ada Python. Kenapa nggak mau? Coba tes lagi. Ini lagi mikirnya, kasih lihat ternyata. Oh, yang itu gitu modelnya ya. Nah, ini ada learning rate, ada kayak ginian, decay exponential, decay-nya seberapa. Ini kan dia nyoba-nyoba A dan B-nya ya. Nah, ini A dan B-nya harus dirubah nilainya. Mau seberapa drastis dia ngerubah nilai. Ini dimainin banget di sininya sih sebenarnya. Bisa dimainin juga. Tapi nanti hati-hati main gini, bisa nggak stabil dia. Gitu. Jadi bisa nggak stabil sih mainan kayak ginian nih. Ntar activation none. Nah ini nih kan optimizer Adam ya. Ini bisa di set ini parameter-parameter. Jadi mainan kayak ginian horor sih. Jujur saya dulu mainnya lebih horor daripada ini soalnya. Saya ngoding si Adamnya di coding. Ini kan cuman optimizer Adam, parameternya kayak gini. Kalau saya dulu ngoding Adamnya. Mabok lu. Dan saya harus proses matrix. Ini kan matrix sih sebenarnya. Proses matrix gimana, ngoding matrixnya gimana, isunya lain lagi, seru lagi lah. Gitu ya, kira-kira gini ya. Udah beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa kasih gambaran. Paling enggak, mudah-mudahan nanti bisa mulainya kalau saran saya sih pakai Orange dulu, nyobain. Di Orange parameter-parameter ini bisa dimasukin juga. Kalau nanti lihat di Orange tuh si modelnya bisa kita, kan waktu kemarin ngajarinnya cuma modelnya di klik, grab, geret, udah gitu dicobain. Nah kalau di Orange itu parameternya pakai default. Tadi juga kita pakai default juga sih. Nah kalau tadi nggak stabil, baru kita nyoba rubah parameternya. Paling gampang adalah ngerubah ininya dulu nih. Ngerubah ininya. Ngerubah layernya dulu. Jadi kita nggak ngerubah parameter di algoritma buat regresinya ya. Kita ngerubah layernya ini. Paling blown adalah, ini kan source 28, ini kan fleksibel sih sebenarnya. Coba saya rubah ya. Ini jadiin 20 aja. Lu gelo lah pokoknya. Saya ulang dari awal ya. Ini saya ambil. Oke. Terus kita akan masukin sini. Oke, sekarang modelnya kita bikin ulang. Tapi parameternya 20. Oke. Ini nggak penting, bisa di skip harusnya. Harusnya di skip bisa. Sekarang kita bikin model, compile model. Oke. Sekarang kita coba fit modelnya dengan 10 ya. Tuh, ini 70% sekarang. Oke. 80. Tadi kan 5 aja udah 90-an ya. Ini masih 90 nih. Belum 90, tadi udah 97. Ini masih 90, belum 97. Errornya masih, tadi kan 0,0. Ini efeknya kayak gini nih. Jadi, belum tentu dengan banyaknya epoch ini bisa nurunin sih sebenarnya. Jadi kita banyak main di parameter-parameter di atas ini sih sebenarnya. Jadi ntar kalau nyoba-nyoba, nyoba ini jadi contoh-contoh ini dicobain gitu. Ini 10 aja masih 0,91. Tadi 0,97. Gitu. Jadi ini beda banget sih. Terus kita bisa evaluasi si model, bisa, udah ini mah udah sini. Tapi intinya yang ini sih. Gitu ya. Oke, sip. Oke. Terima kasih banyak. Minggu depan kita libur dulu karena pada pengen liburan ya wes. Minggu depan libur. Minggu depannya lagi kita ada kelas. Cuman tanggal 16 ada kelas. Cuman nih buka rahasia dulu. Ini acaranya SKK Migas itu di Bandung, bukan di Jakarta. Dan ini siang jam 2.30. Sementara ngajar jam 5. Ini saya nggak tahu bisa pulang ke Jakarta atau saya harus nginep di Bandung. Kayaknya nggak bisa pulang ke Jakarta, gue harus nginep di Bandung nih urusannya tanggal 16. Kalau nggak kekejar buat ngajar.
karena ngajarnya jam 5 kan. Jadi itu aja yang jadi masalah itu ya. Oke. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam 2 minggu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof, Oke, terima kasih Prof. siap. Salam buat